Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio. Kembali Anda menyaksikan Mabicara untuk edisi sore hari ini bersama saya Sartika Muhtar. Dan tema kita pada sore hari ini adalah pengawasan PPDB di Kota Makassar. Seperti yang kita ketahui pemirsa dan juga pendengar, masa penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kota Makassar untuk tahun ajaran 2023-2024 akan segera dilaksanakan. PPDB menjadi hal yang paling krusial untuk dibahas lantaran pendidikan menjadi aspek terpenting atau fundamental bagi setiap generasi anak bangsa yang dijamin oleh undang-undang. Sehingga pemenuhan akan hak pendidikan bagi anak-anak bangsa adalah wajib bagi negara. Namun dalam proses penerimaannya kadangkala cenderung menuai banyak sorotan. Berkaca pada PPDB 2022 lalu yang menuai banyak aduan terkait dengan sistem PPDB terutama pada jalur zonasi. Nah, hal inilah yang akan kita bahas secara bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D, yakni Bapak Hamzah Hamid. Dan untuk itu kita akan menyapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Ya, dan tentunya kami sangat senang sekali dan berterima kasih hadir di studio kami di tengah banyaknya kesibukan sebagai wakil rakyat ya Pak ya. Alhamdulillah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi undangan. Ya, betul. Jadi cerminan sebagai wakil rakyat tentunya semua kegiatan sangat padat, namun hari ini menyempatkan waktu bersama kita dalam program Mabicara untuk edisi hari ini. Siap. Terkait tema kita penguasaan PPDB Makassar, nah kita ingin lebih jauh dulu membahas bagaimana sebenarnya sih pendidikan atau sistem pendidikan yang ada di Kota Makassar. Pak Hamzah, bagaimana terkait dengan cerminan pendidikan di Kota Makassar ini dari tahun ke tahun menurut Anda? Ya, jadi saya kira pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa Fajar FM ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk datang di tempat ini untuk menyampaikan kepada halayak tentang bagaimana sistem pendidikan di bagaimana situasi atau sistem pendidikan di Kota Makassar. Alhamdulillah, saya kira saya sepakat dengan moderator bahwa pendidikan ini menjadi hak dasar setiap warga negara. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah sesuai amanah undang-undang. Ya, karena ini kebutuhan dasar, maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, saya kira pendidikan di Kota Makassar ini belajar dari tahun ke tahun, evaluasi dari tahun ke tahun ini. Kami berharap dari Komisi D ada loncatan besar sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar semua harus sekolah itu betul-betul diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah hanya karena persoalan pembayaran. Ya, saya kira ini harapan kita. Ya, seperti itu saya kira. Ya. Kalau terkait dengan pendidikan yang ada sudah baik ya Pak ya, tinggal bagaimana kita berusaha agar bagaimana lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Ya, saya kira amanah undang-undang kan sudah jelas bahwa kebijakan yang paling mendasar itu bagaimana anggaran di setiap pemerintahan itu diamanahkan sampai minimal 20%. Ini saya kira kenapa di salah satu SKPD, salah satu program yang memang sudah diwanti-wanti bahwa anggaran itu tidak boleh di bawah 20%. Itu artinya pendidikan ini sangat penting. Nah, tinggal bagaimana apakah 20% ini dihitung dari belanja pegawai atau ini antara lain juga belanja sarana dan prasarana, belanja barang. Nah, jangan sampai lebih banyak belanja pegawainya daripada belanja barangnya. Ya. Kalau melihat kondisinya sekarang seperti apa Pak kira-kira dari pandangan Bapak, lebih banyak ke belanja sarana prasarananya atau seperti apa? Ya, tidak bisa dipungkiri memang belanja pegawai ini pasti banyak karena ini antara lain kan di situ ada gaji guru ya, gaji guru yang sangat besar, sertifikasi, terus dana BOS, jadi kelihatan sangat besar dan kelihatan terpenuhi anggaran 20%. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau melihat bagaimana betapa banyak sekolah di Kota Makassar ini yang masih butuh perhatian sarana dan prasarananya, ini yang saya anggap masih jauh dari harapan ya, masih jauh. Mudah-mudahan ke depan ini
pemerintah Kota Makassar perlahan ya bisa tercapai target bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana di Kota Makassar. Iya, kita berharap itu terjadi. Iya. Apakah yang terkait pemenuhan sarana prasarana ini di tingkatan sekolah dasar apa di SMP, Pak? Ini khusus kalau kami di Makassar berbicara tentu SD SMP. Karena kewenangan kita sampai tingkat SMP. Iya. Berarti dua-duanya ini Pak ya, dua tingkatan ini yang membutuhkan memang iya, merata ya? Atau ada iya. yang kalau SD sekian persen, SMP sekian persen kebutuhan sarana prasarananya? Ya saya kira tidak boleh ada perbedaan ya. Kita berupaya bagaimana memaksimalkan semua potensi, semua aspek. Sehingga tidak lagi ada sekolah yang diunggulkan, ada yang tidak. Karena kalau ini yang masih terkesan di masyarakat ada unggulan apa semua, ya biasanya masyarakat berbondong-bondong mau masuk di SD itu, mau masuk di SMP itu. Dan itu masih terjadi sampai sekarang Pak ya? Itu terjadi, tetapi dengan adanya sistem zonasi ini bisa mengurai. Cuma bukan berarti di sistem zonasi ini tidak ada persoalan. Ya. Betul. Ini bisa kita lihat dari tahun ke tahun bagaimana mekanisme penerimaan murid baru ini ya selalu saja ada persoalan. Ada persoalan. Ya. Nah, terkait dengan mekanisme penerimaan siswa baru, ini kan perlu dilakukan pengawasan terkait PPDB di Kota Makassar. Nah, dari tahun ke tahun biasanya ada persoalan-persoalan yang kalau kita telisik ke belakang itu persoalannya sangat krusial. Nah, menurut Bapak, bagaimana Anda melihat proses PPDB di tahun 2020 lalu Pak, sehingga itu dapat menjadi cerminan bagi kita semua untuk pelaksanaan tahun ini? Iya, alhamdulillah kalau saya pelajari mekanisme penerimaan PPDB ini murid baru dari tahun ke tahun, alhamdulillah semakin tahun semakin bagus, semakin berkurang persoalan-persoalan. Cuma memang ya namanya sistem. Kadang-kadang muncul persoalan kan namanya jaringan, kadang-kadang gangguan, sehingga dalam mengupload pendaftaran melalui online itu ya menjadi persoalan. Kemudian yang berikut, saya kira di Makassar ini masih banyak warga, orang tua murid yang belum paham bagaimana mendaftar secara online. Ini dia. Jadi di Makassar ini tengah didorong bagaimana semua pihak atau seluruh lapisan masyarakat go teknologi, Pak. Iya. Tidak gaptek. Nah, untuk pemenuhan terkait dengan bagaimana orang tua bisa mendaftarkan anaknya secara mudah. Nah, kalau ini bagaimana Anda melihat? Karena sistemnya kan sekarang online, Pak. Ya, memang sih tidak bisa dipungkiri ya. Kalau mau dipaksakan orang tua murid ini untuk bagaimana paham teknologi, ya namanya ada usia ya. Kalau usia 70 ke bawah ini mau dimaksimalkan bagaimana bisa paham teknologi ini kan yang susah. Kecuali yang umur mungkin kelahiran tahun 90 ke sini 80 paling bawah ya saya kira tidak terlalu masalah. Berarti ini bisa dikatakan menjadi PR ya Pak ya bagi pemerintah kita ya saat ini. Iya, artinya perlahan kita tetap jalan, tetapi alhamdulillah dari tahun ke tahun, karena saya lebih 10 tahun di Komisi D, saya 3 periode DPRD Kota Makassar, yang termasuk saya yang memberi gagasan bagaimana supaya penerimaan murid baru ini dilakukan secara online. Karena kenapa? Di online itu kelihatan di sistem bahwa memang kalau nilainya rendah ya rendah, tidak bisa didongkrak. Ya seperti itu. Untuk mengurangi juga, karena kan masyarakat ketika penerimaan murid baru tidak sedikit yang datang berharap sama teman-teman di DPR untuk mendapatkan bantuan. Tetapi kan kita tidak bisa membantu ketika memang nilainya tidak bisa dibantu. Ya. Jadi saya flashback Pak ke belakang. Itu sering terjadi atau pernah terjadi di Bapak sendiri selama menjadi wakil rakyat Pak? Sering terjadi dan itu pasti setiap tahun. Bagaimana Pak menyikapi permintaan Alhamdulillah sejak sistem PPDB dengan online ini zonasi, alhamdulillah itu sudah mengurangi dan jauh sekali. Jadi secara tidak langsung ikut serta memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat kita Pak bahwa tidak ada sistem-sistem titipan dan segala macam. Iya, tidak bisa betul, karena begitu di-upload nilainya langsung kelihatan ter-ranking. Jadi kalau seumpama 200 mau diterima, nah, ranking mungkin mulai kita mendaftar kelihatan ranking, begitu sampai di urutan ke 200 mungkin sampai 500 mendaftar, secara otomatis terpotong.
kelihatan. Jadi memang transparansinya ini luar biasa transparansi, ya. Ini patut kita dukung bersama terkait dengan sistem online ini. Tinggal bagaimana kita memberikan edukasi ke masyarakat ini Pak ya. Ya, saya kira masyarakat juga sudah perlahan paham ya. Ya, karena setiap tahun mereka sudah berhadapan dengan sistem itu. Tinggal bagaimana pemerintah mempersiapkan diri, karena ini kan ada beberapa wilayah yang memang kasihan tidak ada sekolah negeri, ya jauh dari zonasi. Jadi saya kira ini juga menjadi persoalan yang harus diselesaikan, karena ada banyak wilayah yang anaknya pintar, berkarakter, tetapi karena sistem zonasi akhirnya mereka tidak lulus di negeri. Nah, ketika tidak lulus di negeri, ini menjadi beban bagi anak-anak, menjadi beban psikologis ya, tidak bisa lulus di negeri. Ini juga menjadi, saya kira harus menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar bersama DPR. Betul ya, ini menjadi bagaimana disusunlah sebuah mungkin kebijakan baru, terutama untuk 3 wilayah ini yang tidak memiliki sekolah negeri, tetapi dalam catatan ada banyak siswa berprestasi di dalamnya Pak ya. Iya, salah satu contoh ya di daerah saya, di daerah mana Pak itu? Daerah saya di Borong ya, Borong. SMP 8 jauh. Lebih-lebih kalau SMP 23, SMP 19 di Antang. Mau ke SMP 18 juga seperti itu. SMP ya jauh, enggak ada yang bisa masuk zonasi. Nah, padahal di sekitar situ juga ada saja anak-anak yang punya prestasi. Waktu mulai SD kelas 1 sampai seterusnya ranking, tapi begitu masuk pendaftaran untuk SMP, mereka tidak bisa bersaing karena itu zonasi ya. Itu yang jadi titik masalah, dan mungkin ke depan ada solusi yang tepat untuk bisa, terutama untuk 3 wilayah ini Pak ya, yang memang sangat penting. Saya kira pemerintah harus melakukan refocusing ya, bagaimana sekolah yang memang, karena ada juga beberapa sekolah SD yang memang muridnya yang satu atap ya, mungkin ada dalam SD 1, 2, 3, 4 ya, memang kalau memang sudah tidak ini siswanya, artinya sudah tidak memenuhi syarat, saya kira itu bisa direfocusing untuk bagaimana ditingkatkan jadi sekolah satu atap. Jadi situ ada SD, ada SMP ya, sehingga akan lebih banyak pintu-pintu untuk tempat serapan untuk siswa karena ya Pak ya. Alumni lulusan SD jauh lebih besar ketimbang daya tampung di SMP. Ini yang menjadi masalah Pak ya. Baik, dan kita masih akan membahasnya di segmen kita selanjutnya, namun kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Tetaplah di Mabicara, Makassar Bicara. Kembali di Bicara Makassar Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah pengawasan PPDB di Kota Makassar. Masih bersama dengan narasumber kita tentunya anggota DPRD Kota Makassar, Pak Hamzah Hamid. Kita melanjutkan obrolan kita tadi Pak Hamzah terkait dengan adanya pernah dilakukan refocusing sebagai suatu solusi untuk bagaimana terjadi penambahan sekolah, terutama untuk serapan ke sekolah menengah pertama Pak ya, SMP. Nah, ini menjadi salah satu solusi untuk bagaimana serapan lulusan SD itu bisa diterima di sekolah negeri SMP, karena banyak yang mengejar hal itu. Iya, ya saya kira memang kenapa banyak orang tua murid mengejar bisa masuk di negeri, karena orang tua berpikir kalau masuk negeri setidaknya beban pembiayaan tidak terlalu berat seperti di swasta. Kemudian kualitas merasa bahwa kualitas itu jauh lebih bagus di negeri, padahal sesungguhnya di swasta juga semuanya tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu diragukan tentang kualitasnya. Cuma memang persoalan pembiayaan, kalau di swasta kan ya ada saja ada pembayaran, itu sepertinya. Jadi saya kira pemerintah Kota Makassar harus kembali melakukan refocusing untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memang agak jauh kalau ini melakukan zonasi, karena ada beberapa daerah di Makassar ini masih terlalu jauh dan tidak masuk dalam zonasi, sehingga
ada banyak anak-anak yang dirugikan dan tadinya semangat untuk belajar, berprestasi, karena tidak masuk di negeri, akhirnya mereka down, tidak ada lagi untuk tidak semangat belajarnya kurang. Padahal mereka adalah generasi pelanjut ya Pak ya. Itu banyak terjadi seperti itu, tidak masuk di negeri, yang mereka jadi tidak bersemangat lagi untuk belajar. Sekolah. Ini yang menjadi persoalan baru tentunya. Ini terkait refocusing ini apa sudah pernah dilakukan pembahasan ulang Pak dengan Dinas Pendidikan? Kami pernah melakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar yang sekarang Pak Muhyiddin, dan ada wacana untuk melakukan itu. Cuma sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut. Tetapi wacana ke sana ada beberapa sekolah yang sudah diidentifikasi. Menurut informasi beliau, ada sekolah SD yang memang muridnya sudah tidak layak, ya artinya ya sudah tidak memenuhi standar lah. Yang tadinya mungkin bisa 40-50 per kelas, sekarang sudah tidak ini. Sehingga ini harus dipertimbangkan ke depan. Ya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Rahman Bando di periode yang lalu. Ya. Jadi kita berharap Pak ya ada refocusing kembali, terutama pada wilayah-wilayah yang memang belum terdapat sekolah negeri ya Pak ya, khususnya untuk SMP, karena ini yang sangat-sangat dibutuhkan saat ini di Kota Makassar. Ya, saya kira SMP ini sudah agak lumayan lah. Lumayan ya Pak. Tinggal SMA. Oh, iya. Walaupun sebenarnya di pemerintah Kota Makassar ini bukan kewenangan kita kalau SMA, tetapi kami berharap koordinasi antara pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah provinsi ini terbangun, sehingga persoalan-persoalan sonasi di SMA ini juga bisa berkurang. Karena kan luaran SMP negeri ini daya tampung di SMA itu sudah hampir separuh juga yang bisa tertampung. Ini juga jadi persoalan juga Pak ya, karena persoalan juga, padahal walaupun bukan kewenangan kita, tapi kan yang mau belajar ini kan anak-anak yang ada di Makassar, warga Kota Makassar. Ya, tidak boleh juga kita menutup mata. Setidaknya ini menjadi masukan kepada pemerintah provinsi. Dan saya yakin pemerintah provinsi tahu terkait hal ini ya. Semoga hal ini bisa menjadi pertimbangan ya nantinya Pak ya, untuk bagaimana agar siswa-siswa atau lulusan SMP yang ada di Kota Makassar ini terserap ke sekolah untuk SMA. Artinya memang si swasta banyak, tapi kan ada kemampuan masyarakat ini kan tidak merata, tidak ada yang tidak sanggup. Kalau orang tua yang mampu kan ya paling dia dorong anaknya ke pesantren, ke sekolah boarding school, ya seperti itu. Tapi kan bayarannya mahal. Dan sementara rata-rata masyarakat kita ada yang memang tidak mampu untuk membayar biaya lebih untuk bisa ke sekolah-sekolah swasta yang kualitasnya juga luar biasa Pak ya. Baik, kita kembali ke tema kita terkait dengan pengawasan PPDB di Kota Makassar. Nah, ada 3 jalur penerimaan terkait dengan PPDB di tahun ini sama dengan tahun kemarin Pak. Zonasi, kemudian ada jalur prestasi dan juga afirmasi. Bagaimana Anda melihat dari ketiga jalur ini? Saya kira prestasi ini yang harus prestasi ini yang harus harus dikaji ulang pengertiannya. Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada anak-anak yang berprestasi secara akademik, tetapi karena jauh rumahnya, tidak masuk dalam zonasi, akhirnya mereka jadi korban. Ini saya kira dibutuhkan kajian yang mendalam supaya anak-anak yang betul-betul prestasinya bagus, ya jangan jadi korban. Karena begitu tidak lulus, langsung rontok semangat belajarnya. Ya Pak. Jadi saya berharap jalur prestasi ini bukan hanya prestasi dalam bidang olahraga, bidang apa, tapi prestasi akademiknya harus dilihat. Seperti apa ini ya. Itu juga kemudian persentasenya harus ditingkatkan, karena kalau percuma juga kalau persentase tidak ditingkatkan. Kuota Pak ya, terkait kuota penerimaan di jalur itu ya. Iya, kuota di penerimaan di jalur itu persentasenya harus ditingkatkan. Iya, belajar dari tahun lalu penerimaan yang paling banyak rasanya di jalur zonasi. Jalur zonasi. Iya, artinya tidak apa-apa zonasi, tapi prestasi ini harus ditingkatkan. Kemudian saya kira di afirmasi juga ini, karena ini kan di afirmasi ini kan sudah pasti anak yang tidak mampu. Sudah pasti orang tuanya tidak mampu, karena yang dapat persyaratannya itu kan dia dapat KIS, ada PKH, apa semua. Ya, saya kira pastilah orang tidak mampu. Ini juga harus dari pertimbangan. Artinya bagaimana proporsional lah. Proporsional terkait ini ya. Atau bisa menghitung jumlah rata-rata penduduk kita itu
yang berada di bawah masuk dalam bisa masuk dalam bidang afirmasi ini berapa persen gitu Pak ya? Iya itu artinya ditingkatkanlah persentasenya. Ada mungkin usulan Pak dari Dewan terkait berapa sih persentase yang harus misalnya mengusulkan ke Dinas Pendidikan persentase sekian? Ya kalau saya mau itu saran kita ke Dinas Pendidikan supaya ini ditingkatkan, bagaimana mengkaji persoalan persentasenya sonasi kemudian prestasi dan afirmasi ya harus ditingkatkan. Kita sarankan ya intinya seperti itu ditingkatkan. Kami tidak menentukan berapa persen tapi harus kajiannya harus mendalam supaya betul-betul ada anak-anak yang berprestasi tapi tidak mampu secara pembiayaan kan tidak boleh juga ini dibuang. Betul. Ya, artinya mungkin dia secara akademik bisa tapi mereka tidak mampu di pembiayaan Pak ya, sehingga ini yang perlu kita dorong secara bersama bagaimana anak-anak yang seperti ini berprestasi ke depan bisa diserap ya oleh dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang memang harusnya mereka berada di situ. Dari 3 zona ini yang paling banyak keluhannya di tahun lalu adalah jalur zonasi Pak. Ya itulah jalur zonasi. Kenapa? Karena memang realita di lapangan banyak masyarakat yang wilayahnya jauh dari sekolah, ya jauh dari sekolah sehingga ini menjadi persoalan. Itu seperti tadi dia secara akademik bisa, tetapi karena jauh tidak masuk dalam zonasi aja jadi korban. Meskipun dalam sistem PPDB ini sudah sangat bagus Pak ya. Saya kira sangat bagus ya? Karena ini sangat transparan ya, karena betul. Begitu di input datanya, kemudian datanya di input ya. Dimasukkan. Itu langsung otomatis itu langsung terranking. Langsung terranking. Betul ya. Kemudian dalam sistem zonasi itu juga terhitung jarak. Terhitung jarak. Dan prestasi juga kelihatan nilainya. Nilai yang tinggi pasti kalau nilainya tidak bisa bersaing, anggaplah seumpama prestasi 20 orang. Mendaftarlah prestasi sampai mungkin sampai 50, tapi kan dia bertahan di angka 20 terus, sehingga nilai yang tidak masuk langsung keluar. Pak ya. Dan itu tidak bisa dimainkan, tidak bisa. Jadi memang transparansinya untuk sistem PPDB ini sudah sangat bagus, tapi ada biasanya terjadi dengan sistem jaringan Pak. Sistem jaringan. Sistem jaringan yang kadang-kadang down karena tahun lalu seperti itu. Down karena terlalu banyak yang menggunakan masuk ke itu juga menjadi persoalan tahun yang lalu, sehingga ada pendaftar yang jatuhnya sampai ke luar negeri. Itu Pak. Itu saya kira ini kan namanya sistemnya, tapi kan bisa dideteksi ini menjadi persoalan. Mudah-mudahan tidak terulang lagi yang akan datang. Di tahun ini ya, karena kita akan segera melakukan proses penerimaan lagi dalam beberapa waktu ke depan. Nah terkait ini jalur afirmasi. Ini yang dalam tanda kutip ini adalah untuk orang-orang yang memang sangat membutuhkan, terutama mungkin dia berprestasi kemudian tapi tidak memiliki biaya bisa melalui jalur ini. Tapi kita kembali lagi karena ini adalah sistem pengawasan PPDB dari tahun lalu evaluasi ke tahun ini ada saja mohon maaf oknum yang memanfaatkan itu. Itu bagaimana Pak? Saya kira ini kan jalur afirmasi ini memang terlalu kecil persentasenya. Kuotanya terlalu kecil. Sementara jalur afirmasi ini memang ya kalau terkait keterangan dokter mungkin yang bisa dimainkan keterangan dokter. Ada jalur inklusi betul. Jalur inklusi. Saya kira kalau afirmasi agak sulit kalau datanya mau datanya mau dipalsukan, karena itu terdata betul. Begitu diketik nomor induk nomor kakaknya itu langsung kelihatan. Karena lintas SKPD Pak ya. Di dalamnya ada Dukcapil, ada Kominfo, kemudian Dinas Sosial. Ada Dinas Kesehatan. Jadi sejauh mana Bapak melihat sinergitas antar dinas ini Pak dengan Dinas Pendidikan? Saya kira ini juga menjadi aneh karena ketika anak-anak tidak masuk dalam daftar DTKS, daftar terpadu kesejahteraan sosial, itu tidak bisa terdeteksi. Jadi dia harus masuk di dalam daftar DTKS namanya, bank data, bahwa ini memang anak tidak mampu.
Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat ya. Ini jelang pendaftaran nantinya ini seluruhnya harus dipersiapkan Pak ya. Harus mau dipersiapkan. mendaftar di jalur mana? Iya, harus jelas supaya tidak ini. Nah, kita kembali ke terkait dengan serapan sekolah yang ada di Kota Makassar, perbandingan antara sekolah SMP dan juga SD. Namun kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di segmen selanjutnya. Kembali di Mabicara terkait dengan tema kita pada hari ini adalah pengawasan PPDB di Kota Makassar. Tadi sebelum kita jeda iklan, kita terkait dengan bagaimana sih perbandingan sekolah dasar dengan SMP yang ada di Kota Makassar. Apakah begitu kesenjangannya begitu jauh sehingga dianggap terlalu banyak lulusan sekolah dasar sehingga serapan ke SMP ini yang jadi persoalan karena sekolah SMP tidak memadai jumlahnya. Iya, jadi memang lulusan SD itu hampir 40.000. 40.000. Hampir 40.000. Sementara daya tampung di SMP itu sekitar 15.000 sampai 17.000. Wow, nggak sampai setengahnya Pak. Nggak sampai Jadi setengah. ada sekitar 60% lebih yang tidak terakomodir di dalam 65%-nya Pak ya? Iya, ya, seperti itu kondisinya. Kondisinya. Ya setidaknya memang kita swasta juga ini kan perlu juga dihidupkan ya. Karena ini kan sangat membantu juga pemerintah hadirnya sekolah-sekolah yayasan. Iya, sekolah ini yang. Ya, cuma memang bagaimana sekolah-sekolah swasta ini yayasan mempersiapkan diri dalam memberikan pelayanan yang terbaik, ya paling tidak sesuai standar pendidikan. Ya. Tapi ada kebiasaan masyarakat kita itu Pak yang memang saat ini masih terus terjadi. Mereka berbondong-bondong menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri, mau anaknya masuk sekolah negeri. Ya itu tadi karena persoalan pembiayaan, karena kan biasa juga swasta begini. Swasta kadang-kadang di awal itu memberi iming-iming gratis. Gratis. Tapi dalam perjalanan kadang-kadang begitu tamat itu diakumulasi. Diakumulasi pembayaran. Coba kita bayangkan 100.000 saya 1 bulan iurannya dalam 1 bulan. Kalau anak-anak tidak bayar dalam 1 tahun ini kan 1,2 Pak. Satu periode mulai kelas 1 sampai kelas 3 dia tidak bayar lebih 3 juta. 3,6 Pak ya. Kalau cuma itu belum. Iya, cuma itu. Belum ada tambahan lainnya. Kadang-kadang ada sekolah ini kan begitu penerimaan ya kamu masuk di sini ini gratis, tidak ada pembayaran. Nah, karena di awal dijanji gratis, iuran yang tadinya memang dianggap remeh 100.000, ya dia tidak peduli karena kan gratis. Pak. Tapi begitu mau ambil ijazah, ini harus bayar sekian. Bagaimana Pak sebagai wakil rakyat melihat fenomena ini di Makassar? Saya berharap ya pemerintah ini juga harus diintervensi, karena kan sekolah-sekolah swasta ini kan menerima bantuan juga dari pemerintah, ada dana BOS, ya sehingga masih banyak di sekolah-sekolah swasta ini bahkan di negeri juga ada, tapi bukan di negeri di tingkat SMP. Masih ada sekolah, masih banyak anak-anak yang punya ijazah tertahan karena harus membayar sekian juta dan mereka tidak mampu. Bagaimana bisa anak-anak yang sudah tamat SMA seumpama mau mencari pekerjaan sementara ijazahnya belum diterima? Ini persoalan yang persoalan itu. Nah, sebenarnya pemerintah harus mengintervensi. Bagaimana caranya? Ya berikan ijazahnya dengan catatan membuat perjanjian. Kalau Anda bekerja, tolong bayar. Seperti itu. Tapi kan ini tidak ini. Banyak. Diharapkan diberi kemudahan ya Pak ya? Iya. Atau memang, kalau memang sekolah itu berbayar, silahkan dikatakan berbayar apa ya? Itu seperti apa sih Pak? Kalau gratis, gratis saja. Iya, gratis ya gratis saja. Tapi jangan di ujung ketika sudah ujian, ya harus membayar. Kan kadang-kadang, ini Pak sudah mau ujian anak saya tapi pembayarannya belum dibayar, tidak bisa dikekang ujian. Ini kan jadi persoalan. Iya, ada yang bahkan sampai 7 juta. Yang minta bantuan sama kita ini dibayarkan bagaimana? Iya kalau satu Pak, kalau banyak. Iya. Ini yang satu juga kalau kita berpikir kalau 7 juta. Iya Pak, betul. Iya, apalagi ini banyak. Besar Pak ya? Iya betul. Jumlahnya sangat besar. Ini yang mesti
Betul tadi ya, harus ada intervensi dari Harus ada pemerintah. intervensi. Ini ada catatannya ini Pak, di Kota Makassar sekolah-sekolah mana saja yang memperlakukan itu? Ada ya Pak? Enggak etis kalau saya Betul sebutkan ya, di sini. disebutkan. Nah, Tapi saya ada hanya ya, Pak, ya? saya hanya berbicara global saja bahwa ada kondisi seperti itu di lapangan. Nah, ini kita tahu karena begitu banyak masyarakat memberikan informasi. Informasi seperti ini. Iya. Jadi memang persoalan pendidikan di Kota Makassar itu sangat tidak hanya pada persoalan PDB semata, tetapi ada banyak di dalamnya ya Pak. Banyak, Yang mesti kalau diurut satu-satu itu rasanya waktu kita sangat. Iya. Akhirnya kan anak-anak mau mencari pekerjaan, tidak bisa, tidak ada ijazah. Apakah ini juga menjadi bagian dari karena pendidikan itu dalam tanda kutip relatif mahal seperti pada kasus tadi? Iya. Itu ada yang tidak Ya sekolah, putus sekolah. kan rata-rata ini anak-anak ketika tidak terakomodir masuk di negeri, dia akhirnya lari ke swasta. Lari di swasta ini kan mereka memang sudah tidak mampu membayar. Memang hidupnya juga memang hidup orang tua memang kondisinya memang memprihatinkan. Ya. Nah, ketika sekolah tidak dapat ijazah, bagaimana bisa memperbaiki hidupnya kalau lapangan pekerjaan saja tidak ada? Dalam artian Iya. kalau anak-anak yang seperti ini tidak dilakukan sebuah pendampingan khusus Iya. atau membuat mereka masuk ke sekolah, Iya. tercipta pengangguran baru Pak. Ya pasti bukan pengangguran, tapi akan menjadi bibit-bibit masyarakat yang tertinggal ya, jauh. Karena kan seseorang bisa maju karena pendidikannya. Ya, nah sementara kita ini pendidikan itu diakui ketika ada sertifikat. Kan tidak hanya modal kita ini bicara pintar bicara, tapi kalau tidak sertifikatnya tunggu dulu. Tidak mendapat pengakuan. Iya, tidak bisa pengakuan. Mau masuk di Alfamart bekerja di mana jadi security, kan harus ada ijazah. Begitu pentingnya. Ya, nah bagaimana kalau ijazah ditahan? Betul. Nah, ini banyak. Ini persoalan lagi nih dalam dunia pendidikan yang mesti dicarikan solusinya atau jalan keluarnya. Iya. Nah, itu kan terkait dengan biaya pendidikan ya Pak. Iya. Nah, kalau secara umum Bapak melihat bagaimana sih biaya pendidikan yang ada di Kota Makassar ini? Ya, biaya pendidikan di Kota Makassar ini relatif ya terjangkau bagi masyarakat ya memang. Tapi kan ada saja masyarakat yang tidak mampu. Ya, jadi ya memang berbayar itu tidak ada, tetapi kan masih ada les-les di luar. Ya, artinya kadang-kadang ada iuran, apalagi namanya komite. Komite memang betul bahwa ini kesepakatan orang tua murid. Kan orang tua murid itu ketika dalam forum ya tidak bisa mengelak karena dia khawatir kalau dia menjadi vokal di situ, jangan-jangan anaknya jadi korban. Ini juga Pak yang kadang-kadang muncul dalam suatu waktu, pernah kan Pak terjadi beberapa kasus diantaranya ada yang tidak sanggup membayar. Kemudian dikatakan bahwa ini kan keputusan bersama. Keputusan bersama. Nah ini kan ada juga yang pura-pura siap. Pura-pura siap ya Pak. Pura-pura siap kan malu kan? Ya malu. Ya, saya kira memang ya perlu ada subsidi silang. Tapi yang bisa tahu ini yang mana disubsidi ya tentu pihak sekolah. Nah, kita telah berbicara banyak terkait dengan bagaimana sih pendidikan itu sendiri yang ada di Kota Makassar yang secara umum mengalami peningkatan. Namun dalam dunia pendidikan di Kota Makassar ini apa sih Pak yang perlu kita benahi? Tentunya dalam sebuah peningkatan pendidikan itu mesti ada hal-hal yang perlu kita benahi secara bersama. Tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh kita semua. Iya, saya kira pendidikan ini kan kita tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Bagaimanapun hebatnya program tapi pendampingan orang tua ini sangat penting juga karena kita berharap anak-anak selain cerdas, pintar, tetapi anak-anak ini juga punya moral ya, sehingga ya kita harapkan pendidikan di Kota Makassar ini ya harus sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, sekarang ini ya betul-betul ya bisa menciptakan suasana pendidikan di Kota Makassar ini jauh lebih bagus. Ya. Terutama pada sektor pendidikan karakter Pak ya, karena itu yang menjadi hal yang kita khawatirkan di masa depan karena teknologi semakin maju, kalau tidak dibarengi dengan pendidikan karakter dan moralitas agama itu seperti saya kira ya zaman digital ini ya saya kira tantangannya sangat besar. Tantangannya besar Pak dalam dunia pendidikan. Kemajuan semakin pesat, tapi itu dia tantangan itu yang paling landasan utamanya karakter. Seperti apa sebenarnya Pak? Karena kita ketahui bahwa porsi untuk pembelajaran seperti pendidikan agama dan sebagainya di sekolah kan tidak seperti pada pembelajaran pada sains dan sebagainya. Ya saya kira ada apa namanya Pak Wali ya istilahnya jaga yanata ya. Tapi kalau dalam agama Islam itu kan
apa namanya, jaga dirimu dan keluargamu. Ya, itu semuanya ya dari api neraka. Ya, saya kira apa namanya, pendidikan ini harus memang menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kepada pemerintah. Ya, karena di sekolah itu kan waktunya sangat terbatas, paling berapa jam. Betul, di rumah ini yang paling banyak, sehingga waktu. betul-betul peran orang tua ini sangat diharapkan kepeduliannya. Jangan sampai kita terlalu sibuk, akhirnya perhatian terhadap anak ini tidak ada. Tidak ada. Ini yang terkait dengan pendidikan moralitas pada generasi ya anak-anak kita. Nah, ada lagi Pak, ini kan di awal-awal tadi kita membahas tentang sarana prasarana. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di pulau? Tadi kan kita berbicara secara umum yang ada di daratan ini. Itu juga agak jauh Pak perbedaan ini. Jadi sekolah di pulau ini memang kita seringkali menjadi sorotan ya. Jadi sorotan karena bukan hanya perusahaan sarananya, tetapi juga tenaga pendidiknya. Tenaga pendidik. Karena kan kenapa tenaga pendidiknya selain dia harus berkualitas, tetapi kan kesejahteraannya juga ini harus diperhatikan. Karena kenapa? Tidak sedikit orang yang mau ke sana mengajar, menjadi tenaga pengajar di pulau. Tantangannya luar biasa Pak ya. Iya kan, harus menyeberangi laut, kemudian ombak yang tinggi, kemudian berpisah dengan keluarga. Iya, keluarga, sehingga kita berharap ada tunjangan kemahalan, ada tunjangan karena dia daerah terpencil, ya harus ada tunjangan kemahalan. Yang berbeda Pak ya dari guru-guru yang ada ya. Iya, harus berbeda. Iya, karena tidak gampang orang mau ke sana. Kalau sejauh ini Bapak melihat sekolah-sekolah yang ada di pulau seperti apa Pak? Saya belum pernah ke pulau ya, belum pernah ke pulau khususnya di wilayah Makassar ini, tapi kami selalu memberikan perhatian untuk sekolah-sekolah di pulau, apa yang menjadi isu-isu di sana. Setidaknya kesejahteraan guru itu ya harus ada spesifik. Ya, kita dorong pemerintah kota untuk menyiapkan tunjangan kemahalan, tunjangan khusus bagi guru yang mau bertugas di sana. Betul ya. Kemudian sarana prasarana saya kira wajib juga, karena bagaimanapun juga hebatnya tenaga pengajar, kalau sarananya tidak nyaman, ini kan menjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Oke, kita berada di segmen terakhir dalam talk show Mabicara untuk edisi hari ini terkait tema kita pengawasan PPDB di Kota Makassar. Nah, ini akan segera dilaksanakan proses penerimaannya sekarang dalam tahapan persiapan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk melakukan proses penerimaan peserta didik baru, terutama pada lingkup SD dan SMP sekota Makassar. Nah, apa Pak kira-kira menurut Bapak yang perlu diprioritaskan atau menjadi perhatian utama dari Dinas Pendidikan pada proses penerimaan peserta didik baru di tahun ini agar persoalan-persoalan yang kemarin setidaknya jika belum mampu dientaskan secara 100% diminimalisir? Ya, saya kira yang pertama persoalan jaringan ya, karena ini kan menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Ya, kita tidak mau persoalan jaringan terulang seperti apa yang terjadi di 2022. Ya, yang mendaftar zonasi tiba-tiba ada di luar provinsi. Ya, itu. Kemudian saya kira kesiapan antara pihak ketiga dengan pemerintah Kota Makassar ini betul-betul mempersiapkan diri, karena kalau pihak ketiga ini tidak betul-betul siap, akhirnya yang jadi rusak namanya ini kan pemerintah Kota Makassar. Betul. Pada hari ini kan kita kerjasama dengan vendor, ya Telkom. Seperti itu. Jadi saya kira jaringan supaya kepercayaan masyarakat ini betul-betul ya tercipta. Ya, saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hamzah Hamid sudah hadir bersama kita di studio Mau Bicara untuk talk show pada edisi hari ini. Pendidikan adalah hal dasar dan fundamental bagi seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, seyogyanya pendidikan haruslah dapat diterima oleh semua pihak dan anak-anak haruslah sekolah. Begitu Pak ya? Yeah. Akhir kata, saya Sartika Muhtar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.